Wanita itu pernah berpikir dia memiliki segalanya yang sempurna, keluarga yang hangat dan bakat musik anugerah dewa. Namun, saat kakaknya sendiri mengendarai mobil dan menabraknya dengan kekuatan yang luar biasa. Saat dia menyaksikan adiknya yang paling dia percayai memeluk erat suaminya, bahkan mengandung anaknya, dia akhirnya sadar bahwa semua kebahagiaan selama bertahun-tahun ini hanyalah kebohongan yang dirajut dengan rapi. Terbaring di lantai yang dingin, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat ketiga orang di hadapannya, yang dulunya adalah keluarga terdekatnya. Kini berdiskusi seperti iblis jahat, dengan penuh semangat dan menjijikan, merencanakan cara membagi warisannya. Mereka menonton dengan dingin saat nyawanya terkuras habis, sedikit demi sedikit, seolah mengagumi sebuah mahakarya yang sempurna. Keputusasaan dan amarah bergejolak di dadanya. Saat dia menggunakan sisa kekuatannya untuk berteriak di dalam hatinya, "Tolong, jika dewa benar-benar ada, berikan aku satu kesempatan lagi." Bersamaan dengan suara pecahan, mata wanita itu terbuka lebar. Piring makanan di tangannya telah jatuh ke lantai, membuat semuanya berantakan. Mendengar suara itu, pelayan bernama Sofia bergegas datang. Sofia berlutut untuk memunguti makanan yang berserakan, sambil berkata, "Nona, tolong biarkan saya yang mengerjakan tugas-tugas ini." Melihat makanan yang berlimpah itu, Sofia hanya bisa menghela napas. Anda dan Markis Vegran sangat mesra, sampai-sampai menyiapkan teh sore untuknya secara pribadi. "Markis Segre bukan suamiku," kata Ariana kaget. "Anda manis sekali, memanggilnya suami, bahkan sebelum pernikahan terjadi," goda Sofia sambil tersenyum. Tapi bukankah dia dan Lukas sudah menikah selama 5 tahun? Ariana benar-benar bingung dengan kata-kata itu. Dan jelas-jelas, dia baru saja dibunuh oleh mereka beberapa saat yang lalu. Penuh kebingungan, Ariana berjalan menuju halaman, memandangi pemandangan di sekitarnya, yang mengingatkannya pada gaya dekoratif yang populer beberapa tahun lalu. "Apa aku sedang bermimpi sekarang? Mungkin ini halusinasi sebelum mati," pikirnya, sampai sebuah suara. Wanita yang genit menginterupsi pikirannya. Dia mengikuti suara itu dan melihat, bukankah itu adik dan suaminya di semak-semak mawar? Pasangan hina itu sedang berpelukan, saling menggoda, dan menunjukkan kemesraan mereka. Jadi, mereka sudah bersama bahkan sebelum pernikahannya. Dan dia telah dibodohi selama ini. Dia berbalik untuk pergi. Saat tiba-tiba seseorang memanggilnya, dia menoleh ke belakang dan melihat kakaknya, Eduardo de Lopez. Mendekat, dia menyuruh Ariana untuk pergi ke kamarnya untuk les. Setelah acara minum teh sore, keluarga Count Lopez terkenal sebagai dinasti musik. Namun, Edward sama sekali buta nada, sebuah kegagalan dalam musik. Konyolnya, cara dia menutupi ketidakmampuannya adalah dengan mengklaim komposisi musik adiknya sebagai miliknya. Nantinya, dia bahkan akan menampilkan lagu-lagu adiknya di gedung opera Lopez yang didirikan oleh kakek mereka. Dengan penyanyinya tidak lain adalah Alina, yang berselingkuh dengan suaminya. Mereka bersinar dalam kemuliaan di tengah panggung, menikmati tepuk tangan dan sorak-sorai penonton. Sementara Ariana hanya bisa duduk tanpa diketahui di antara penonton. "Kakak, bisakah kau memberitahuku tanggal berapa hari ini?" tanya Ariana. "Tanggal 27 November, tahun 325. Jawab Edward, dengan bingung namun jujur. "Tahun 325. Dia telah kembali 5 tahun sebelum kematiannya. Dia meremas roknya erat-erat, berpikir dalam hati bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Kali ini, dia pasti akan balas dendam dan melindungi musiknya." Lalu, dia tersenyum pada Edward dan berkata, "Aku baru saja menciptakan sebuah lagu. Apa engkau mau mendengarkannya sekarang?" "Kakak," seperti yang diduga, bahkan sebelum dia mulai bermain, Edward sudah menghentikannya. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa meskipun dia memainkannya, musiknya tidak akan terdengar bagus, karena dia tidak pernah belajar musik sama sekali. Dia tersenyum dan setuju. "Iya, dibandingkan dengan kakak, permainanku ini hanyalah seperti genangan lumpur." Edward merasa sangat puas setelah mendengar itu. "Setidaknya, kamu sadar diri. Itulah satu-satunya kelebihanmu." Lalu, dia mendesak Ariana untuk segera bermain. Dan saat tangan Ariana kembali menyentuh tuts piano, dia teringat semua perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh keluarga yang dulu sangat ia cintai kepadanya. Dengan perasaan penuh dendam, dia mengangkat jemarinya dan menghantam tuts piano melodi yang indah dan merdu pun mengalir dari ujung-ujung jarinya. Semua orang di mansion itu terpukau oleh musiknya dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan mendengarkan.
Semua mata tertuju pada gadis muda yang duduk di depan piano, memainkan lagunya. Setelah lagu selesai, para pelayan langsung bertepuk tangan dengan meriah. Mereka bahkan masih ingin mendengarnya lagi. Berbeda dengan reaksi semua orang, Edward hanya bisa berdiri diam di sana. Syok, semua orang memuji penampilan Ariana. Sebagai musik surgawi, Lucas dan Helena juga bergegas datang mendengar alunan musik itu. Lucas bertanya, "Lagu apa ini?" Melihat daun dan noda lumpur di celana Lucas dan ujung gaun Helena, dia teringat pada pemandangan yang dia saksikan sebelumnya. Menjijikan sekali, tapi Ariana tetap tersenyum dan menjawab, "Ini adalah lagu improvisasi." Helena pun maju untuk memuji komposisi itu. Ariana juga menyebutkan bahwa lagu ini akan sangat cocok dengan suara Helena. Tapi Helena merasa bahwa jangkauan nada lagu itu sedikit terlalu rendah untuknya dan tidak akan menunjukkan kemampuannya. Ariana berkata dengan nada menyesal, "Sayang sekali, aku sudah memikirkan nama untuk lagu ini. Aria Sang Pezina." Judul itu membuat Helena panik. Judul itu terdengar sangat vulgar, bukan? Ariana menjawab, "Kukira kau tidak tahu kalau perzinahan itu adalah hal yang vulgar." Mendengar itu, kepanikan kembali menyelimuti Helena. Ariana lalu menjelaskan bahwa tema cinta akan menarik. Lebih banyak perhatian, tapi Helena masih merasa judul itu kurang berkelas. Edward justru setuju dengan Ariana, mengatakan bahwa judul seperti itu akan lebih kekinian. Ariana membungkuk mendekati Helena dan berkata, "Aria ini hanya bisa dikuasai olehmu." Helena benar-benar dibuat kebingungan. Dia tidak tahu apakah adiknya sudah mengetahui segalanya. Ariana mengabaikan ekspresi Helena dan berkata pada Edward bahwa dia ingin naik ke atas untuk melanjutkan membuat lagu. Edward langsung setuju, berpikir bahwa begitu dia menyelesaikan lagunya, dia bisa mengubahnya sedikit dan lagu itu akan menjadi miliknya lagi. Lucas juga menyemangatinya untuk segera menyelesaikan ciptaannya. Ariana tersenyum sebagai tanggapan, tapi diam-diam dia memutuskan bahwa kali ini dia tidak akan pernah membiarkan mereka mencuri lagunya lagi. Mendengar Lucas juga setuju. Helena menatapnya dengan panik. Dia bertanya dengan cemas, "Marky, apakah kau benar-benar akan mementaskan lagu berjudul Perzinaan di atas panggung?" Lucas tiba-tiba memegang bahu Helena dan berkata, "Pertunjukan ini sangatlah penting, karena Dante Kimber akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Dan Paradise juga akan mengadakan pertunjukan. Jadi kita harus menampilkan lagu ini untuk menarik perhatian." Ariana yang berada di dekat situ teringat saat mendengar nama itu, dia pernah bertemu dengan pria itu sebelumnya. Mungkin dia bisa membantuku. Lalu, Ariana bertanya pada Lucas tentang Dante. Lucas mengatakan bahwa Dante kembali kali ini dengan berlumuran darah. Kabarnya setelah membantai suku-suku barbar. Mendengar hal itu, Helena tampak ketakutan. Melihat itu, Lucas mengelus kepala Helena untuk menenangkannya dan menyuruhnya menjauh dari orang seperti Dante. Helena berkata, dia mengerti, dan dia juga pernah mendengar bahwa kehidupan pribadi Dante cukup berantakan. Paradise, yang baru saja disebutkan, juga dikenal sebagai sebuah kabaret. Berbeda dengan gedung Opera Lopez yang hanya melayani kaum bangsawan, ini adalah tempat hiburan di mana orang bisa minum-minum sambil menikmati pertunjukan sebuah surga bagi orang-orang yang terbuang, dan Dante adalah pemilik surga ini. Yaman dekamandi. Sama seperti pahlawan perang yang berlumuran darah Ariana, berpikir dalam hati bahwa di kehidupan sebelumnya dialah satu-satunya orang yang menyadari bahwa musiknya sedang dieksploitasi oleh keluarganya, jadi dia harus menemuinya. Oleh karena itu, dia menyamar dan datang ke surga ini. Seorang pria mendekat dan bertanya, "Nona, apakah ada seseorang yang Anda cari?" Dia teringat bahwa pria ini adalah agennya Dante. Lalu, Ariana mengungkapkan identitasnya dan berkata bahwa dia ingin bertemu Duke Dante. Tetapi, agen itu berkata bahwa kecuali ada janji sebelumnya, Duke tidak akan menemui siapapun sekarang. Dia meminta agen itu untuk menyampaikan sebuah pesan. "Tolong beri saya 5 menit bersama Duke." Saya jamin saya akan membuatnya tertarik dalam 5 menit itu. 1 menit kemudian, dia akhirnya bertemu dengan Duke Dante yang legendaris. Dia duduk dan menyapanya. "Senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya." Alis Duke Dante sedikit berkerut. Matanya penuh kecurigaan saat dia bertanya, "Untuk pertama kalinya?" Pernyataan yang aneh itu.
langsung membuat Ariana bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa 5 tahun yang lalu dia sama sekali tidak mengenalnya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih dalam. Dia melanjutkan untuk menyatakan tujuannya. Saya datang untuk menawarkan sesuatu kepada Anda. Tapi Duke berkata bahwa dia sudah memiliki banyak hal. Ariana mengabaikannya dan mengeluarkan sebuah piano jempol kecil, mulai bermain dengan fokus sementara jari-jarinya yang lincah meluncur cepat di atas senar. Sebuah alunan musik yang merdu dan indah mengalir perlahan. Musik yang menyenangkan ini bahkan mengejutkan Dante yang biasanya tenang. Dalam sekejap seluruh ruangan dipenuhi dengan melodi yang mempesona itu. Gadis muda itu benar-benar tenggelam dalam permainannya, memainkan setiap nada dengan pengabdian yang tulus. Ketika lagu itu berakhir keheningan menyelimuti mereka, tak satu pun dari kedua pria itu bersuara. Jantung Ariana berdebar kencang karena cemas dengan gugup bertanya-tanya, apakah lagu itu bagus? Tepat pada saat itu, 500 juta kardina, sebuah suara yang dalam dan kuat, tiba-tiba memecah keheningan. Mata Dante menajam saat dia melanjutkan tanpa tergesa-gesa. Jual padaku, syaratnya adalah baik partitur lengkapnya maupun bagian-bagian individualnya harus dijual kepadaku. Mata Ariana terbelalak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu lagu saja bisa menghasilkan harga yang begitu fantastis, tetapi uang tidak menarik baginya. Bukan itu yang dia inginkan sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam, dan suaranya sedikit bergetar karena gugup. Yang kuinginkan bukanlah uang tetapi menjadi istrimu. Mendengar itu, bibir Dante melengkung membentuk senyum mengejek. Senyuman dingin. Dia berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar berani bermimpi menjadi istrinya. Hanya dengan sebuah lagu, Ariana menenangkan dirinya dan terus menjelaskan, apakah Anda pernah mendengar musik dari gedung Opera Lopez? Semua lagu di sana sebenarnya digubah olehku. Kakakku tidak lebih dari seorang penipu ulung. Mendengar rahasia itu, Dante berhenti berbasa-basi. Dan memutuskan untuk mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Dia menatapnya dan berkata dengan serius, aku sangat tertarik dengan proposalmu. Ariana telah mengambil risiko ini justru untuk merebut kembali musiknya dari tangan kakaknya. Karena hukum kekaisaran yang keras menetapkan bahwa wanita lajang tidak boleh memiliki aset pribadi apapun termasuk hak cipta. Yang sangat penting baginya. Jadi dia sangat ingin Dante menjadi perisai yang bisa diandalkannya untuk mencegah kakaknya mencuri lagunya. Hanya 1 tahun, kata Ariana dengan tegas sambil menatapnya. Sampai saat itu tiba, aku pasti akan menemukan cara lain untuk melindungi musikku. Jadi tolong, jadikan aku istrimu. Tawarannya sebagai imbalan adalah sebuah janji untuk menjadi komposer eksklusif untuk Paradise. Sejak saat itu, Dante tersenyum penuh arti. Meskipun dia menganggapnya menarik, dia tahu dengan jelas bahwa posisi istrinya bernilai jauh lebih besar daripada 500 juta kardina. Anda akhir-akhir ini mencari-cari alasan untuk menghindari kejaran gila sang putri. Bukan begitu, tanya Ariana dengan hati-hati. Ariana menatapnya dengan penuh tekad, mengatakan bahwa dia bisa menjadi perisainya dari yang mulia, putri, dan berjanji dia tidak punya tuntutan lain dari sang Duke. Duke juga tidak perlu memenuhi kewajiban pernikahan apapun di antara mereka. Saat berbisnis denganku, lebih baik jangan menyembunyikan apapun. Dante tersenyum dingin. Apa kau punya syarat lain? Dia terus memancingnya untuk bicara lebih banyak. Ariana berpikir sejenak, lalu menggigit bibirnya dan berkata, kalau begitu, bisakah Anda berpura-pura benar-benar mencintaiku? Dante tertawa. Aku sangat mengagumi keberanianmu, Nona Lopez. Tapi aku benar-benar tidak suka syarat terakhirmu. Aku benci akting yang dibuat-buat. Dia tiba-tiba membungkuk ke dekat telinga Ariana, lalu mencengkeram dagunya dan melanjutkan, mengatakan bahwa meskipun ini hanya hubungan kontrak sementara, selama dia menyandang gelar sebagai istrinya, dia berniat untuk membuatnya menjadi nyata. Bisakah kau menanganinya? Kalau kau benar-benar takut, belum terlambat untuk kabur sekarang. Ancamnya, menghadapi keintiman yang tiba-tiba itu, Ariana memerah, tapi dia tetap menatap lurus ke arah Dante. Aku bisa menanganinya. Yang mulia Duke, jadi tolong jadikan aku istrimu. Setelah Ariana berkata demikian, Dante mengulurkan tangan dan menariknya dengan lembut ke dalam pelukannya. Sambil menatap wajahnya yang pucat karena gugup, dia sengaja menggodanya. Jangan gugup, Nona Lopez. Jika kau takut seperti mangsa, kau tidak akan terlihat menarik sama sekali, katanya sambil membelai wajah Ariana.
Ariana memaksa dirinya untuk balas menatapnya, dan menjawab dengan sedikit ketenangan. Aku tidak gugup. Dante menatapnya dengan dalam, lalu melepaskan Ariana dan mundur selangkah. Sambil berkata, "Bagus, kau lulus ujian keberanian." Akhirnya, dia menyetujui proposalnya, mengatakan akan menemuinya dalam beberapa hari untuk membahas detailnya dengan saksama. Kemudian, Dante berdiri di dekat jendela, memperhatikan punggung Ariana yang perlahan menjauh. Ajudannya sudah lama menahan diri dan akhirnya tidak bisa untuk tidak bertanya. "Tuanku, mengapa Anda berpura-pura tidak mengenal Nona Ariana? Anda jelas-jelas pergi ke gedung Opera Lopez secara rahasia untuk melihatnya sebelumnya. Bukan mendengar itu." Dante terdiam cukup lama, tenggelam dalam pikirannya. Apa wanita itu benar-benar sudah melupakanku? Kemudian dia menatap bulan yang dingin di langit, sambil bergumam pelan. Sepertinya dia benar-benar sudah melupakanku. Sementara itu, Ariana kembali ke rumah, mengingat adegan mendebarkan pertemuannya dengan Dante tadi. Jantungnya masih berdebar kencang, sambil bertanya-tanya apakah keputusannya untuk menjadi istri Dante adalah hal yang benar. Tapi dia juga sadar betul bahwa Dante adalah pria yang sangat dibenci oleh Lucas, dan pria yang selalu diimpikan Lina untuk dirayu. Jadi, jika dia ingin balas dendam sekarang, Dante adalah orang yang paling bisa dia andalkan. Meskipun memikirkan masa depan membuatnya sangat gugup, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mengetahui rahasia itu, dia mungkin akan merasa jauh lebih takut. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, seorang pelayan datang berlari dengan panik untuk memanggilnya. "Nona, tunangan Anda, Marquis Vegra ada di sini," kata pelayan itu dengan terengah-engah. Ariana tampak bingung dan bertanya kapan dia datang. Pelayan itu dengan cepat menjelaskan bahwa Lucas telah menunggu di ruang tamu selama 2 jam penuh. Ariana menjawab dengan santai. "Aku mengerti," dan bersiap-siap untuk berganti pakaian sebelum menemuinya. Di tengah jalan, dia bertemu Helena, yang sedang pamer. Dia dengan bangga menyombongkan diri kepada orang-orang tentang menerima hadiah berharga lainnya. Sambil berteriak keras, "Ini perhiasan pesanan khusus dari PR." Seolah takut tidak ada yang memperhatikan. Saat melihat Ariana berjalan ke arahnya, dia langsung membuat drama. Bertanya dari mana saja Ariana, membuat Lucas menunggu begitu lama, dan hampir membuang-buang waktu sang Markis. Lalu, dia berkata dengan sok malu-malu, "Tapi untungnya, aku sudah menemaninya dengan baik." Ariana tersenyum dingin dan berkata, "Aku mengerti, terima kasih banyak." Kemudian, dia mendekati Helena, meletakkan tangannya dengan keras di bahu Helena dengan senyum palsu, mengejeknya. "Lain kali, lebih berhati-hatilah, adikku tersayang." Helena panik mendengarnya dan bertanya dengan ketenangan yang dibuat-buat. "Apa maksudmu dengan itu?" Begitu dia selesai berbicara, Ariana mencengkeram bahunya dengan erat, sambil tersenyum dingin. Jika seorang gadis lajang berbicara terlalu akrab dengan tunangan kakaknya, dia bisa menjadi bahan omongan di belakang. Mendengar itu, Helena tampak khawatir. "Astaga, kita kan hanya keluarga yang akur. Kenapa mengatakannya seperti itu?" Lalu, dia mundur dengan panik sambil terbata-bata membela diri. Kakak kan tahu, Sang Markis selalu sangat baik padaku. Dia menganggapku berharga seperti permata. Tidak ada yang lebih memahami dunia artistik KU selain dia," katanya. Berbalik sambil tersenyum. "Jadi, meskipun kakak merasa tidak nyaman, tolong mengertilah." Ariana teringat Helena seringkali mengatakan hal-hal seperti itu sebelumnya. Seolah-olah mereka berbagi hubungan spesial yang tidak boleh dia masuki. Bukan hanya hubungan romantis biasa, tetapi sesuatu yang lebih mulia dan artistik. Melihat perilaku yang benar-benar tidak tahu malu ini, sepertinya dia tidak berniat menyembunyikan apapun lagi. Ariana berpikir dengan jijik. Dia langsung menyela dengan ekspresi dingin. Berkata dengan kesal, "Bicara soal dunia artistikmu, aku jadi penasaran. Apa kamu sudah hafal semua tanda birama lagi pula dengan otakmu yang tidak begitu cemerlang itu? Aneh rasanya jika kamu bisa mengingat semua nama tangga nada." Setelah mengatakan itu, Ariana berjalan melewati Helena. Helena langsung marah besar. Wajahnya menjadi gelap dan matanya hampir melotot. Tapi dia memutar bola matanya. Dan tiba-tiba memasang senyum palsu seolah setuju. "Kakak, sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Pasti kakak sedang tidak enak badan," katanya dengan senyum palsu, sambil mendesak Ariana untuk bergegas ke ruang ganti, untuk berganti pakaian. Dia diam-diam merasa puas, berpikir bahwa wanita bodoh itu tidak akan pernah bisa menebak apa yang telah terjadi di sofa di ruang ganti.
Begitu Ariana memasuki ruang ganti, pandangannya langsung tertuju ke sebuah sudut. Pada bantal sofa, ada dua helai rambut yang saling melilit, berbeda warna dan panjangnya, terutama di bagian ujungnya. Siapapun yang jeli bisa tahu bahwa itu jelas bukti yang ditinggalkan oleh tunangannya dan adiknya. Ariana tertawa dingin. Dia mengerutkan kening dengan jijik, mengambil kedua helai rambut itu untuk memeriksanya. Sambil merasa mual. Menarik sekali, katanya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menghadapi dua orang, tak tahu malu itu sambil memegang rambut itu. Benar saja, dia menemukan keduanya masih bermesraan dan saling menggoda di ruang pertemuan. Tuanku, dia menahan amarahnya dan mendekat dengan senyum palsu. Oh, ada perlu apa, Ariana? Lukas menjawab dengan nada meremehkan. Benar-benar lupa kalau sebenarnya dialah yang datang untuk menemuinya. AKU punya kabar bagus untukmu. Ariana memaksakan senyum sinis. Lalu dia langsung menunjukkan sehelai rambut. Sambil berkata dengan santai, aku tahu Helena sepertinya punya pacar. Karena aku menemukan ini di ruang ganti. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah keduanya langsung membeku, dengan mata terbelalak karena terkejut. Tiba-tiba, nadanya menjadi serius. Tapi rambut ini terlihat persis seperti milikmu. Mungkinkah ini benar-benar rambutmu, tuanku? Ariana berpura-pura memasang wajah polos, mengedipkan mata sambil menatap mereka, berpura-pura penasaran saat menekannya. Tuanku, apakah Anda masuk ke ruang ganti saya? Mendengar itu, Lukas berkeringat dingin dan menjawab dengan tergagap, ya, karena aku sudah menunggu terlalu lama dan merasa bosan. Dia pergi menjelajahi lemari pakaian tunangannya, dan bahkan mengeluh dengan sinis bahwa dia biasanya ceroboh dan tidak rapi. Lemarinya juga berantakan. Dia juga berpura-pura baik hati, mengatakan ingin mengirimkan pakaian dan perhiasan untuk membantu memperbaiki penampilannya. Tapi alasan kikuk itu penuh dengan kejanggalan di mata Ariana yang terlahir kembali. Namun, balas dendamnya belum siap, jadi dia hanya bisa terus melanjutkan sandiwara ini. Bersama kedua orang ini, dia berpura-pura sangat senang dan berkata, benarkah, seolah tidak mau memperpanjang masalah itu lagi? Lukas diam-diam menghela napas lega, punggungnya basah kuyup. Lalu, kepala pelayan mendekati mereka sambil membungkuk, dengan hormat, sambil melaporkan bahwa pedagang permata dari PR sudah menunggu di ruang tamu. Ariana langsung berpura-pura gembira. Kau benar-benar mencarikan pedagang permata untukku. Mendengar itu, Lukas hanya bisa mengiyakan. Tentu saja. Kata-kata itu menusuk jantung Helena, wajahnya langsung menjadi kelam seperti dasar panci. Kukunya hampir menancap ke telapak tangannya. Lagi pula, perhiasan itu awalnya adalah yang Lukas siapkan secara rahasia untuknya. Begitu mereka masuk ke aula, Ariana berseru dengan dramatis. Perhiasan-perhiasan ini indah sekali. Pedagang permata itu ikut memuji. Dan tidak ada yang memperhatikan Helena yang berdiri di samping. Pedagang itu mengangkat sebuah kalung. Sambil berkata, saya telah mengukir inisialnya dengan sempurna seperti yang diminta nyonya. Ariana melihat dari dekat dan menemukan huruf A dan L di permata itu, yang membuat matanya terasa perih. Dia tahu betul bahwa itu jelas merupakan inisial dari Helena Lopez. Namun, dia tetap tersenyum lebar sambil berkata, terima kasih atas perhatianmu, Tuan Markis. Aku sangat terharu. Lukas tiba-tiba merasa senyum cerah. Ariana cukup menyegarkan, karena DIA biasanya selalu memasang wajah datar. Ariana tidak peduli dengan ekspresi sombongnya, dan langsung berbalik untuk bertanya tentang benda yang ada di samping kotak perhiasan. Melihat itu, si pedagang dengan cepat mempromosikan barangnya, mengatakan bahwa perhiasan lainnya adalah gelang dan anting-anting yang akan terlihat seperti lukisan jika dipasangkan dengan kalung itu. Dia setuju, mengatakan bahwa semuanya memang sangat indah. Lalu dengan lantang menyatakan, aku ambil semuanya. Mulut Lukas berkedut mendengarnya, hatinya menjerit kesakitan. Tapi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan membayar. Helena, yang sedari tadi diabaikan, akhirnya tidak tahan lagi. Wajahnya membiru karena marah saat dia berdiri, membuat alasan kalau dia mau latihan menyanyi, dan pergi dengan sepatu hak tingginya. Membanting pintu dengan keras saat keluar, menyaksikan Lina pergi dengan marah. Lukas menghela napas frustrasi, melihat kedua orang itu begitu kacau. Ariana tersenyum puas di dalam hati setelah Lukas pergi dengan wajah yang suram. Dia menatap kotak perhiasan itu dengan mata sedingin es. Dulu, saat dia masih menjadi istri Marky, dia bahkan tidak berani menyentuh kemewahan seperti itu. Saat itu, Lukas terus-menerus mengkritiknya.
Menuduhnya menghambur-hamburkan uang ketika dia tahu dari kepala pelayan bahwa set perhiasan ini bernilai 50 juta tanpa pikir panjang. Ariana langsung menutup kotak perhiasan itu dan memerintahkan kepala pelayan untuk menjual semuanya. Kemudian, dia mengedipkan mata dengan jenaka kepada kepala pelayan dan membuat isyarat diam. Jaga rahasia ini untuk sementara waktu. Dia juga memerintahkan, dan bantu aku mencari tahu Guild Intelligence mana yang paling bisa diandalkan. Keesokan paginya, Ariana pergi ke Guild Intelligence York sesuai dengan alamat yang diberikan oleh kepala pelayan. Saat bel berbunyi, pria di meja depan secara naluriah mendongak. Dia baru saja akan mengatakan bahwa bosnya sedang tidak ada. Tetapi, setelah melihat dengan jelas bahwa pengunjungnya adalah Ariana, dia dengan panik memakai topinya untuk menyembunyikan penampilannya. Bagaimanapun juga, identitas aslinya adalah agen milik Dante Ariana. Tidak membuang waktu, dan langsung berkata, "Aku di sini hari ini untuk memesan sesuatu." Ajudan itu berdeham, dengan sengaja merendahkan suaranya. "Silakan duduk dan ceritakan pelan-pelan." Kemudian, dia dengan serius mengarang kebohongan, mengatakan bahwa dia adalah bos di sini, bernama Arno. Tidak ada pilihan lain. Rahasia bahwa guild ini milik Dante benar-benar tidak boleh terungkap. Jadi, dia harus menyembunyikannya mati-matian. Ariana duduk dan langsung ke intinya. "Aku butuh bukti perselingkuhan tunanganku." Mata agen itu terbelalak saat mendengar ini. Mulutnya nyaris ternganga. Dia mendengarkan Ariana melanjutkan dengan tenang. "Dia berselingkuh dengan kakakku. Dan aku butuh bukti kuat untuk membatalkan pertunangan ini secepatnya." Reaksi aneh sang ajudan membuat Ariana bingung. Apa dia belum cukup sering melihat kasus seperti ini? Dia pun tidak basa-basi dan langsung bertanya. "Kau bisa menggunakan kamera untuk mengumpulkan bukti. Kan lagi pula, kamera baru ditemukan 5 tahun yang lalu dan jarang terlihat di pasaran pada saat itu." Rumor mengatakan, siapapun yang difoto oleh kamera akan ditangkap. Dia berpikir dalam hati, ini justru lebih baik. Karena ketakutan mereka pada kamera berarti mereka tidak akan sempat khawatir kalau kelakuan memalukan mereka terekam. Dia menatap agen itu dengan penuh tekad. Dalam setengah bulan, kau harus mendapatkan foto bukti perselingkuhan mereka. Karena dia akan melangsungkan pernikahan dengan sang Count dalam setengah bulan. Ajudan itu mengangguk berkali-kali setelah tersadar dari lamunannya. Metodenya kejam sekaligus cerdas. Dia tersenyum dengan mata berbinar dan berkata, "Jadi, kau ingin punya anak, dengan suami barumu sebagai balas dendam terbaik, kan?" Ariana menjawab, "Itu mustahil." Ajudan itu tertegun. Ariana mengangguk dan berkata, "Karena suami baruku tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Dia impoten." Mendengar hal itu, sang ajudan sangat terkejut. Keringat dingin mulai bercucuran. Mendengar bosnya sendiri difitnah seperti itu, sang ajudan langsung merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Tetapi untuk menyembunyikan identitas aslinya, dia hanya bisa segera mengalihkan pembicaraan. Wajah ajudan itu dipenuhi senyum kaku saat dia meyakinkan Ariana bahwa dia pasti akan menyelesaikan pesanannya. Tepat waktu, setelah Ariana pergi, bos guild yang asli kembali. Dia tampak bingung, kenapa Tuan Leo datang. Di sini dia memanggilnya dengan nama aslinya bos. "Anda punya pesanan baru," kata Leo dengan ekspresi canggung. Keduanya berada dalam suasana yang kacau dan aneh ketika seseorang muncul dari balik partisi. Orang itu tak lain adalah Dante Kimber. Mata sang bos terbelalak kaget karena mereka berdua datang ke sini hari ini. Lalu, Dante tiba-tiba teringat kata-kata Ariana sebelumnya. Bibir Dante melengkung berbahaya saat dia tersenyum dingin. Kenapa wanita itu berpikir, "Aku impoten"? Leo mendengar itu dan semakin merinding. Bertanya dengan hati-hati, "Ya, kenapa Nyonya Lopez mengatakan hal seperti itu?" Dante teringat sikap Ariana yang tak kenal, takut dan arogan saat menghadapinya sebelumnya. Dia pikir wanita itu berani, tapi ternyata dia menganggapnya kurang ajar. Dan karena itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Memikirkan itu, Dante mengusap dahinya tanpa daya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya pada wanita itu. Sementara itu, setelah meninggalkan Gilda, Ariana berjalan sambil merencanakan dengan cermat 3 tugasnya untuk hari ini. Pertama, dia harus pergi ke Gilda Intelligence untuk mengumpulkan bukti kuat pengkhianatan tunangannya. Kedua, dia harus mendiskusikan detail kontrak pernikahan dengan Dante. Akhirnya, dia perlu memilih seorang sopran yang hebat dengan hati-hati, penyanyi yang bisa dia pekerjakan. Di antara ketiga tugas ini,
Menemukan sopran yang cocok tidak diragukan lagi. Adalah yang paling penting, karena dia ingin gedung opera Lopez dan anggota keluarganya yang menyebalkan tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk pulih atau bangkit kembali. Senjata balas dendamnya yang paling kuat adalah musik yang dia ciptakan. Namun, bahkan musik yang paling berharga dan menyentuh pun tidak akan terlihat jika hanya ada dalam diam di lembaran musik Alina memang. Seorang penampil musik yang luar biasa. 5 tahun kemudian, dia secara bertahap akan menjadi sopran utama yang tak terbantahkan di Kekaisaran. Namun, masih ada orang lain yang mampu menyainginya. Memikirkan itu, Ariana mempercepat langkahnya. Pada saat itu, suara tangisan dari sebuah gang menarik perhatiannya. Ariana mengikuti suara itu dan terkejut saat menemukan bahwa bahkan tangisan seseorang bisa begitu merdu dan indah. Dia melihat seorang gadis muda yang lembut, bersembunyi di sudut, menangis pelan. Gadis itu tampak begitu tak berdaya dan sedih. Orang ini adalah Ruan Rin yang selama ini dicarinya dengan putus asa. Isak tangis gadis itu yang terus-menerus membuat Ariana sedikit bingung. Melihat pemandangan yang begitu menyentuh, dia tiba-tiba teringat bagaimana Helena dulu suka mempermalukan para penyanyi yang sedang naik daun itu, dan Ruan Rin di hadapannya adalah salah satu korbannya. Kamu tidak apa-apa. Ariana mendekat dengan lembut, menepuk bahunya dan menghiburnya dengan lembut. Lalu, dia tanpa ragu melepas mantelnya sendiri dan dengan lembut menyampirkannya pada Ruan Rin yang gemetaran. Ruan Rin tersentuh oleh kebaikan yang tak terduga ini dan dengan cepat mengangkat wajahnya yang berlinang air mata untuk berterima kasih padanya. Ariana terus bertanya dengan lembut, apa terjadi sesuatu? Ruan Rin teringat kembali pada pengalaman tragisnya. Ika mental menekinankimu. Matanya kembali berlinang air mata saat dia berkata dengan gemetar, apa yang harus aku lakukan? Sebenarnya, dia memendam mimpi sejak kecil untuk menjadi seorang penyanyi yang luar biasa. Dia telah menunggu sebuah kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Akhirnya, suatu hari, manajer Paradise menawarkan sebuah kesempatan. Mengundangnya untuk bernyanyi di Paradise. Namun, pada malam saat dia sedang merayakannya dengan gembira bersama pacarnya. Sialnya, mereka bertemu dengan penyanyi sopran yang baru-baru ini populer, Helena yang menyebalkan. Helena berkata kepada pacarnya, tepat di depan Ruan, bahwa level menyanyi Ruan sama sekali tidak diinginkan untuk kemampuan penampilannya. Awalnya, dia masih bisa menjaga ketenangannya dan tidak terlalu terpengaruh, sambil menyemangati dirinya sendiri dalam diam. Tapi, kemudian, tiba-tiba pacarnya menghilang tanpa kabar, hanya meninggalkan sepucuk surat dingin, mengatakan bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya dan akan pergi. Mendengar ini, Ariana langsung mengerti bahwa ini adalah ulah Alina. Ruan tampak tak berdaya. Suaranya tercekat saat berkata, tanpa seorang pengiring, aku tidak bisa naik ke panggung. Para pengiring lain juga menolak membantunya, karena dia tidak punya pengalaman. Ariana mengulurkan tangan padanya tanpa ragu, matanya penuh tekad, suaranya penuh kekuatan. Saat dia bertanya, jam berapa pertunjukannya dimulai? Nona Ruan. Ruan menatapnya, baru saat itu menyadari bahwa gadis ini memiliki rambut seindah sutra. Dia tertegun sejenak sebelum buru-buru berkata, dari jam 4 sampai jam 5. Mendengar itu, Ariana melirik jam di jalan. Dengan ekspresi serius, dia berkata dengan pasti, waktunya sudah hampir tiba. Cepat bangun, kamu akan segera tampil. Dia menatap Ruan dengan tekad. Dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan menemukan cara. Ruan bertanya dengan bingung, cara apa yang kamu punya? Bibir Ariana melengkung membentuk senyum percaya diri saat dia berkata, aku akan mengiringimu. Benarkah? Mata Ruan berbinar saat dia berseru dengan gembira. Tetapi, lagu yang akan dia bawakan adalah karya yang sangat sulit, Sobretudo, yang sangat menantang untuk dimainkan. Ariana mengerutkan kening, berpikir, lagu ini benar-benar menuntut penguasaan banyak teknik pertunjukan tingkat lanjut. Melihat ekspresi ragunya, Ruan mulai khawatir. Dia tidak akan bisa menangani pertunjukan dengan tingkat kesulitan tinggi ini. Dia hampir saja dengan enggan menggantinya dengan lagu yang lebih sederhana. Menyanyikan lagu lain juga tidak apa-apa, katanya dengan kekecewaan di matanya. Selama aku bisa naik ke panggung, Ariana menatapnya. Dengan tatapan meyakinkan dan penuh tekad, kita tetap bawakan Sobretudo. Sobretudo adalah sebuah aria representatif dari gedung opera Lopez. Kesulitan iringan lagu ini terletak pada banyaknya modulasi yang rumit.
Meskipun Ariana berbicara dengan sangat yakin, Ruan masih menatapnya dengan cemas. Apa kamu benar-benar yakin? Tentu saja. Mata Ariana berbinar dengan senyum yang sangat menenangkan. Lagi pula, lagu itu diciptakan oleh tanganku sendiri. Dia berkata dengan mata tersenyum bangga. Lalu mereka berdua pergi ke Paradise bersama dengan penuh harap untuk bersiap-siap. Untuk pertunjukan, ini adalah pertama kalinya Ariana melihat Paradise sejak 5 tahun yang lalu. Dia dengan hati-hati mengamati lingkungan di depannya. Tempat itu cukup sederhana. Kondisi panggung Paradise saat ini benar-benar mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas pelan. Ini sangat berbeda dari Paradise yang megah 5 tahun kemudian, yang bisa mengguncang seluruh kekaisaran. Dia sedikit mengerutkan kening, dengan hati-hati mengingat bahwa dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Dante awalnya tidak punya niat untuk memperluas Paradise. Saat itu, dia sepenuhnya fokus pada musik dan suara. Itu sendiri, tanpa memperhatikan aspek lain. Tapi, terlepas dari itu, mereka pasti tidak bisa begitu saja. Puas dengan kondisi panggung yang seperti itu. Jadi, Ariana memutuskan untuk menemui para staf dan dengan tulus mengungkapkan keinginannya untuk merombak panggung. Mendengar permintaan mendadaknya, para staf terlihat sangat kebingungan. Ariana dengan fasih memberikan banyak saran profesional. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya juga tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang identitas sang pianis. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya tahu bahwa pianis itu adalah pengiring dari penyanyi yang meringkuk di sudut itu. Para staf menatap kedua wajah baru yang tidak dikenal ini, sambil bergumam bahwa jika mereka tidak bernyanyi dengan baik, mereka pasti akan diseret turun dari panggung saat pertunjukan. Ketika keduanya akhirnya naik ke panggung untuk bersiap-siap tampil, melihat wajah Ruan-Ruan yang baru dan tidak dikenal di atas panggung, para penonton pun mulai berbisik-bisik. Mereka terlihat jijik dan sama sekali tidak menyukai gadis yang agak norak di atas panggung itu. Bahkan diam-diam berharap melihatnya dipermalukan dan diseret turun dari panggung dengan hina. Pada saat itu, ya dinanaikan menanda penom. Meskipun Ruan-Ruan sangat gugup di dalam hati, memikirkan bisa bernyanyi di atas panggung tetap membuatnya luar biasa bahagia. Dia terus menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Dia sama sekali tidak boleh mengecewakan penolongnya. Pada saat itu, Ariana juga memberinya tatapan penyemangat, mengangguk untuk menandakan bahwa mereka bisa mulai. Dengan suara nada piano yang jernih, pertunjukan pun resmi dimulai. Musik piano mengalir seperti sungai kecil yang beriak, terpancar dari ujung jarinya yang lincah. Baru mendengar intronya saja, Ruan-Ruan sudah terpesona oleh musik piano yang indah ini. Dia mengepalkan tinjunya, bertekad untuk tampil dengan baik dan tidak menjadi beban. Diiringi oleh musik yang mempesona ini, Ruan-Ruan sepenuhnya menjiwai nyanyiannya. Terlebih lagi, lagu ini menceritakan kisah seorang wanita cantik tiada tara, yang secara kebetulan memasuki sebuah gereja tua, di mana dia bertemu dengan seorang pendeta dan jatuh cinta padanya. Semua emosi rumit yang terkandung dalam lagu ini diekspresikan dengan sempurna. Melalui suara indah Ruan-Ruan, penampilan luar biasa ini sangat mengejutkan para penonton, yang awalnya meremehkannya, tertarik oleh nyanyiannya. Semakin banyak orang berhenti untuk mendengarkan, tepat ketika Ruan-Ruan sedang mengumpulkan kekuatan untuk bersiap menghadapi bagian nada tinggi yang krusial. Tenggorokannya tiba-tiba terasa sakit menusuk, seolah ditusuk jarum, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara apapun untuk sementara. Kepanikan luar biasa langsung menguasainya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Di saat kritis ini, sebuah interlude yang mempesona terdengar di saat yang tepat. Itu adalah penampilan improvisasi Ariana yang mengalir. Ariana mengedipkan mata dengan main-main ke arah Ruan-Ruan. Matanya penuh dengan penghiburan, seolah mengatakan agar dia tidak takut. Melihat ini, Ruan-Ruan menatap Ariana dengan lembut. Ariana berkata dengan lembut padanya bahwa dia pasti akan mengulur waktu agar Ruan-Ruan bisa pulih. Ruan-Ruan sangat terharu, matanya bahkan sampai memerah. Dia menggigit bibirnya, setidaknya demi penolongnya. Dia harus terus bernyanyi apapun yang terjadi. Lalu, dia mengerahkan segalanya. Bernyanyi dengan sekuat tenaga dalam satu tarikan napas, membawa penampilan itu ke puncaknya. Penampilan yang luar biasa ini akhirnya mencapai akhir yang sempurna. Ada kemendini tomo tinto. Para penonton berdiri, bertepuk tangan tanpa henti. Wajah semua orang masih menunjukkan kekaguman yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya Ruan-Ruan menerima begitu banyak tepuk tangan meriah. Dan semua ini tidak diragukan lagi. Berkat dermawan mereka yang maha kuasa, para penonton berdiskusi dengan antusias. Bahkan, Lina pun tidak bisa menyanyikan nada setinggi itu dan
Interlude improvisasi barusan benar-benar menakjubkan, semua orang penasaran tentang identitas pengiring misterius di atas panggung, yang menutupi wajahnya dan berlari dengan penuh semangat. Ruan mendekati Ariana, teringat kata-katanya sebelumnya. Lalu dengan sedikit cemas, dia bertanya dengan malu-malu, "Kamu Eduardo Lopez?" Kan Ariana menggelengkan kepalanya dengan lembut, tersenyum sambil menjawab, "Aku Ariana Lopez." Saat Ruan bingung, dia melihat seseorang mendekat dengan cepat. Ketika Ariana berbalik untuk melihat siapa orang itu, tubuhnya sedikit gemetar. Karena orang itu tak lain adalah calon suami barunya. Dante melirik Ruan dengan santai. "Ruan," nadanya terdengar menggoda. "Apakah ini inspirasi yang kamu temukan?" Bibirnya menyunggingkan senyum nakal, sambil berkata, "Ariana, apa kamu menggunakan wilayahku untuk menaikkan popularitasnya?" Mendengar itu, Ariana merasa sedikit bersalah dan hendak meminta maaf. Siapa sangka telapak tangan Dante tiba-tiba mengelus wajahnya dengan lembut. Gerakannya sangat mesra. Dia mendengarnya berkata dengan nada rendah, suara lembut, "Jika kamu bersedia, gunakan saja sesukamu." Lalu dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengangkatnya, menempatkannya dengan lembut di atas piano, sebelum mencondongkan tubuh ke dekatnya. Menciptakan adegan yang sangat intim. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di sekitarnya. Semua orang menjadi semakin penasaran siapa sebenarnya pengiring misterius ini. Sampai bisa begitu akrab dengan sang Duk, pada saat itu, Dante mencondongkan tubuh ke dekat telinga Ariana. Berbisik, "Apa kamu masih belum takut sekarang?" Ariana mengira Dante sedang mengujinya. Jadi dia menekan rasa takut yang bergejolak di hatinya dan berkata dengan tegas, "Aku tidak takut sama sekali." Melihat penampilannya yang tanpa rasa takut, Dante tersenyum tak berdaya. Teringat apa yang Ariana katakan tentangnya kepada ajudannya hari ini, dengan niat yang agak ingin balas dendam. Dia memegang dagunya dan mencium keningnya dengan lembut. Lalu dia mencondongkan tubuh ke dekatnya lagi. Bibirnya menyunggingkan senyum licik. "Aku tidak sabar menunggu sampai kita menikah." Pada malam yang sama, Edward benar-benar diliputi amarah. Bermain di kasino, tepat saat dia mulai menikmati permainannya, seorang pria yang memancarkan aura bangsawan tiba-tiba muncul di belakangnya. Seorang pria memanggilnya ke samping, ke area terpencil di luar kasino, mengerutkan kening dengan tajam, sambil menuntut untuk tahu mengapa Edward menyelinap ke tempat seperti itu selama jam latihan. Pria yang mengesankan ini tak lain adalah investor dari gedung opera Lopez, Marquis Elirios Reynolds. Edward, dengan putus asa, mencoba menjelaskan bahwa dia sudah selesai menggubah musiknya. Tetapi Elirios dengan dingin mengabaikannya, menyatakan secara belak-belakan bahwa dia telah mendengar versi interpretasi dari Tentang Segalanya. Karena itu dia sekarang memiliki ekspektasi yang lebih tinggi untuk pertunjukan gedung opera berikutnya. Versi yang diinterpretasikan ulang itu lembut dan bahkan lebih enak didengar daripada yang asli. Dia juga menyebutkan bahwa dia selalu merasa bagian seruling di versi asli sama sekali tidak perlu. Yang mengejutkannya, versi interpretasi itu tidak hanya menghilangkan beban tersebut, tetapi juga dengan cerdas menambahkan interlude yang luar biasa. Beban yang dimaksud Elirios justru bagian-bagian orisinal yang sudah susah payah ditambahkan oleh Edward. Keesokan paginya, koran yang memberitakan pengakuan romantis Dante dengan kekasih misteriusnya dengan cepat menarik perhatian Helena. Wajahnya langsung pucat karena marah. Dia meremas koran itu dengan kasar. Siapa gadis rendahan ini? Helena menggeram saat tahu wanita itu bukan seorang putri. Amarahnya berkobar semakin hebat. Dia tidak bisa berhenti mengingat bagaimana Dante memperlakukannya. Dengan dingin di masa lalu, dia ingat dengan jelas momen itu saat dia berada di bawah panggung. Tatapan Dante padanya begitu intens dan penuh gairah. Jadi dia selalu percaya bahwa Dante seharusnya datang untuknya, penuh dengan kebahagiaan. Dia buru-buru mengirim pesan melalui pelayannya, dengan antusias mengundang Dante untuk menjadi pasangan dansanya di pesta. Tapi, yang dia dapatkan sebagai balasan adalah penolakan yang kejam dan tegas. Perasaan memalukan itu, karena dipermalukan di depan umum masih menghantui ingatannya. Dia dipenuhi dengan dendam. Bertanya-tanya apa kekurangannya dibandingkan dengan wanita berpenampilan rendahan di koran itu, melihatnya begitu kesal. Pelayan di sisinya dengan cepat mencoba menenangkannya, berkata dengan hati-hati, "Kemampuan Anda masih jauh lebih unggul daripada penyanyi itu." "Penyanyi apa?" tanya Helena.
Bingung. Mendengar itu, Helena dengan cepat membolak-balik koran dengan panik. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Ariana telah berhasil debut sebagai penyanyi. Helena langsung teringat. Bukankah ini gadis yang pernah dia hina? Wanita rendahan itu, Dia sudah berhasil memanipulasi pacar wanita itu untuk meninggalkannya. Seharusnya penampilannya di panggung. gagal total. Jadi kenapa dia bisa berhasil debut sekarang? Rentetan kemalangan ini. Membuat Helena merasa segalanya menjadi serba salah belakangan ini. Penuh amarah dan dendam. Dia tiba di gedung opera dan melihat Ariana berdiri di tengah, memimpin semua orang, latihan dengan teratur. Pemandangan itu seketika membuat suasana hati Helena hancur lebur. Hatinya terbakar cemburu. Apa hak Ariana bertingkah seperti pemeran utama? Sikapnya benar-benar mirip dengan ibunya yang menyebalkan itu. Dia menggertakkan giginya diam-diam. Tahu bahwa dia tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia harus bertindak. Pada saat itu, Edward muncul. Berjalan terhuyung-huyung dengan wajah mabuk, melihat keadaannya yang mengigau dan penuh alkohol. Helena segera merencanakan sesuatu yang Dia anggap sebagai rencana jahat yang brilian. Dia mendekati Edward dan mulai membuat masalah dengan licik. kata-katanya menyiratkan bahwa Ariana sekarang lebih terlihat seperti kepala komposer orkestra. Pernyataan itu langsung memicu Edward, membuatnya teringat apa yang dikatakan Elyria padanya malam sebelumnya. Melihat ini, Helena terus mengompori. Berkata dengan provokatif, "Aku dengar adikmu, bahkan mengubah musik yang sudah susah payah kakak. Tambahkan." Mendengar itu, amarah Edward meledak. Seluruh wajahnya memerah karena murka. Dia maju ke arah Ariana, yang sedang memimpin orkestra. Lalu menamparnya tanpa ampun. Ariana terlempar ke lantai karena kekuatan tiba-tiba itu. Dia mendengar Edward berteriak padanya. "Apa hakmu berdiri di sana?" Setelah membentaknya, dia berbalik untuk membentak anggota orkestra. Mulai main lagi. Para anggota orkestra tertegun. Tidak bisa berkata-kata oleh ledakan amarah yang tiba-tiba ini, semua orang gemetar saat mereka mulai bermain lagi. Tapi setiap beberapa saat, mereka selalu diganggu dengan marah oleh Edward. Dia terus mencari-cari kesalahan dan memancing pertengkaran. Seolah-olah dia melampiaskan semua frustrasinya dari malam sebelumnya kepada semua orang. Hatinya terbakar oleh dendam. Beraninya Ariana mengubah musiknya tanpa izin, semakin dia memikirkannya. Semakin dia marah dan mulai membentak beberapa musisi lagi, dia bahkan mengancam akan memecat pemain biola itu saat itu juga dengan kasar. Di tengah kekacauan ini, Ariana tiba-tiba mengambil sebuah instrumen dari belakang dan menghantamkannya ke kepalanya. Dengan sekali pukulan, mata Edward berputar dan dia pun pingsan. Dan sekelilingnya menjadi sunyi. Ariana menatapnya dengan jijik. "Kamu, si pemabuk, benar-benar berisik sekali." Namun, sebelum pertengkaran ini terjadi saat latihan, tidak ada yang menyadari kondisi aneh pemain biola. Ruben, selama latihan, rasa sakit yang tajam terus menjalar di punggung tangannya. Hidup dalam kemiskinan, dia sangat miskin untuk membayar dokter, dan hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Ruben nyaris tidak bisa bertahan hidup dengan biola yang ditinggalkan ibunya yang seorang bangsawan. Jadi, dia lebih baik mati daripada membiarkan Edward mengetahui masalah di tangannya. Dia tahu betul bahwa dengan temperamen Edward yang kejam dan kasar, sekali ketahuan, dia pasti akan dipecat tanpa ampun. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang menyayat dengan memainkan biolanya dengan hati-hati, cemas, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Tapi, meski begitu, bentakan marah Edward tetap datang tanpa ampun. Dia langsung menjadi sangat gugup. Jantungnya berdebar kencang. Kecemasan melonjak dan tangannya mulai gemetar tak terkendali. Dia berteriak putus asa di dalam hatinya, bahwa dia benar-benar muak dengan kehidupan menyakitkan yang seperti neraka ini. Suara biolanya terlalu melengking. Bentakan keras. Edward tiba-tiba meledak. Dia menatap dengan mata merah, menunjuk dengan jahat ke arah Ruben. "Kalian semua dipecat." Kata-kata dingin itu keluar. Dan Ruben merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sel es. Menunjuk dengan jahat ke arah Ruben. "Kalian semua dipecat." Kata-kata dingin itu keluar, dan Ruben merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang es. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Bagaimana aku akan bertahan hidup bulan depan? Pikirnya putus asa, terdorong ke dalam keputusasaan. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan berdebat dengan Edward. Tapi, tepat pada saat itu, dengan suara keras, Edward sudah terkapar pingsan.
Apa yang terjadi? Ruben menatap kaget pada Edward di lantai saat dia perlahan-lahan mendongak. Dia melihat Ariana seperti seorang penyelamat yang turun dari langit. Dia membungkuk dengan anggun, dengan tenang, memberitahu semua orang untuk tidak peduli dengan omong kosong si pemabuk itu. Lalu, dia berjalan lurus ke arah Ruben, dengan lembut memintanya untuk menunjukkan tangannya. Jantung Ruben langsung berdebar kencang. Tidak tahu bagaimana Ariana akan menanganinya. Tatapan Ariana tajam saat dia berkata dengan lembut, "Tanganmu terluka. Kan apa yang harus kulakukan?" Pikir Ruben dengan cemas, takut kehilangan pekerjaan ini. Tidak ada yang menyangka ini. Ariana hanya menjejalkan segepok uang. Ke tangannya, berkata dengan lembut, "Bawa uang ini untuk berobat ke dokter. Jangan tunda lagi." Lalu, Ariana perlahan menoleh. Tatapannya menyapu ke seluruh anggota orkestra lainnya. Dia bisa langsung melihat kelelahan yang tidak bisa disembunyikan di wajah semua orang. Kondisi setiap orang sangat buruk di bawah kekuasaan Edward yang menindas. Ya, pikir gimana? Bahkan ketika terluka, mereka semua hanya bisa menderita dalam diam, tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Para anggota berbakat ini, mereka tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Dia mengepalkan tinjunya, memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Lalu dia bertanya dengan tulus, "Bagaimana perasaan kalian semua tentang perlakuan di gedung opera ini?" Melihat ekspresi semua orang yang ragu-ragu dan enggan, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya, semua musik di gedung opera Lopez adalah karya seumur hidupku." Begitu kata-kata itu diucapkan, para anggota orkestra menjadi gempar. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan untuk membuktikan bahwa kata-katanya bukan kebohongan. Ariana dengan cepat berjalan ke piano, jari-jarinya menekan tuts dan dia memainkan dengan lembut. Versi asli dari Aria Dutella. Musik piano yang indah itu membuat para anggota orkestra terdiam 1000 bahasa. Itu jauh lebih baik daripada versi manapun yang pernah mereka dengar. Pada saat ini, semua orang sadar bahwa Ariana adalah komposer sejati dari gedung opera Lopez. Ketika musiknya selesai, Ariana berdiri. Matanya penuh tekad, siap untuk mengajak semua orang untuk bergabung dengan orkestra yang baru. "Apakah kalian semua bersedia ikut denganku ke orkestra yang baru? Aku berjanji orkestra yang baru tidak akan mengecewakan kalian." Nada bicaranya tegas dan tulus. "Aku bersedia ikut Louis," sang maestro orkestra Simfoni Lopez segera maju untuk menyatakan posisinya. Cuban juga dengan cepat mengangkat tangannya. Suaranya menggema, "Aku juga bersedia. Aku percaya padamu." Melihat hal itu, yang lain pun ikut mengangkat tangan mereka dan berlomba-lomba menyatakan niat mereka. Menyaksikan pemandangan ini, mata Ariana dipenuhi air mata. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Namun, masih ada satu masalah pelik, yaitu apa yang harus dilakukan dengan Edward. Si pengacau besar itu, Ruben sepertinya bisa membaca pikirannya, dan dengan cepat berkata, "Serahkan urusan Edward pada kami. Jangan khawatir, yang lain juga ikut menimpali." Mengatakan bahwa mereka akan membantu menyelesaikannya. "Kalau begitu, aku serahkan pada kalian semua." Ariana memandang semua orang dengan penuh rasa terima kasih, lalu meninggalkan ruang latihan. Langkah Ariana terasa ringan, masih tenggelam dalam kebahagiaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua orang di orkestra bersedia bergabung dengannya. Sungguh kejutan yang luar biasa. Ia mengeluarkan amplop merah berbingkai emas dari tasnya, dengan logo Guild Informasi Ural. "Coba kulihat foto apa yang sebenarnya mereka ambil," pikirnya, sambil perlahan membuka amplop itu. Seperti yang diduga, foto-foto itu menangkap mereka berdua dalam berbagai situasi yang tidak pantas. Benar-benar menjijikan. Saat setiap foto dipajang, setiap foto bisa membuktikan perselingkuhan rahasia Lucas dan Helena. Jadi, selama ini mereka melakukan hal-hal seperti itu di belakang punggungnya. Sementara, dia sama sekali tidak tahu. Ariana tidak bisa menahan diri. Selain menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, ada juga penemuan baru, kata agen intelijen itu dengan misterius. "Kami menemukan bahwa Helena pernah mengunjungi apotek sebelumnya, dan gerak-geriknya sangat mencurigakan. Para wanita yang bermain api dengan kekasih gelapnya selalu sering mengunjungi apotek, terutama untuk mendapatkan obat pencegah kehamilan. Karena takut kehamilan yang tidak diinginkan akan menimbulkan masalah." Ariana langsung mengerti. Jadi, resep obat pencegah kehamilan itu juga bisa dijadikan sebagai bukti. Sebaliknya, orang itu menyangkal dugaannya, lalu merendahkan suaranya dan berkata,
Yang dia dapatkan adalah resep khusus untuk meningkatkan peluang pembuahan dan kehamilan. Pupil mata Ariana mengecil. Dia tidak pernah menyangka bahwa Helena telah merencanakan ini selama 5 tahun. Setelah mengetahui berita ini, dia meninggalkan guild dan di luar. Hari sudah sangat larut malam. Jadi, Helena ingin hamil pada saat ini. Memikirkan hal itu, dia berjalan tanpa tujuan. Dia telah merencanakan semuanya sejak awal. Dia menipuku, menipu Lukas. Semua orang dimanipulasi oleh dia. Bahkan hamil pun adalah bagian dari rencananya. Ariana menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami Helena. Tapi, setelah dipikirkan baik-baik, dia bahkan bisa mengendarai mobil untuk membunuhnya. Apalagi hal seperti ini. Tunanganku masih punya waktu luang untuk berjalan-jalan di sini. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara yang familiar terdengar. Dia berbalik untuk melihat dan itu adalah Dante, yang saat itu sedang mencengkeram keras seseorang sambil melirik ke arahnya. "Duke, siapa pria ini?" tanyanya, dengan sedikit panik. Mendengar itu, Dante melemparkan pria itu jauh-jauh seperti sampah, lalu berbalik dan berkata, "Oh, ini... Omi." Kemudian, dia mendekatinya, berkata, "Sepertinya tunanganku tidak sadar kalau dia sedang diikuti." Ariana sedikit terkejut mendengarnya. "Apa maksudmu orang ini mengikutiku?" Dia tanpa sadar menatap pria yang acak-acakan itu, merasa sedikit takut karena sama sekali tidak menyadarinya. Dante melihat penampilannya saat ini, sangat mirip dengan pelayan kecil yang ketakutan, dan menganggapnya sangat lucu. Lalu, dia mencondongkan tubuhnya ke dekat wanita itu, berkata dengan lembut, "Lain kali, lebih berhati-hatilah. Perhatikan sekitarmu. Mengerti?" Ariana menjawab, "Maaf, aku akan lebih memperhatikan keadaanku di masa depan." Mendengar, dia berkata begitu. Dante menatap ekspresi sedihnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Lalu, kenapa kamu menangis?" katanya dengan napas berat. Ariana, yang mendengarnya, dengan bingung menyentuh matanya sendiri dan tidak menemukan air mata. Jadi, dia menjawab, "Anda pasti salah lihat. AKU hanya merasa sedikit lelah. Lagi pula, mempersiapkan pernikahan cukup melelahkan." Setelah mendengar itu, Dante menggodanya dengan bercanda. "Benar juga. Lagi pula, sebagai seorang pengantin, kamu punya 2 tunangan." Dan dia dengan lembut memegang dagunya, berkata dengan mesra, "Jadi, kapan hubunganmu yang sebelumnya akan berakhir?" Ariana merasa sedikit tidak nyaman digoda seperti itu. Tapi, dia tetap menjawab, "Aku akan mencampakkan Lukas, tepat di hari pernikahan kami." Dante tersenyum dingin. "Aku punya ide bagus. Butuh bantuan, aku bisa menyerbu pernikahannya." Berteriak bahwa pernikahan ini tidak sah, kata Dante sambil melepaskan dagunya. "Lalu, aku akan meraih tanganmu untuk memeluk dan menciummu." "Itu juga tidak buruk. Jujur saja, apa kamu takut menghadiri pernikahan itu sendirian?" katanya sambil mencium punggung tangan Ariana dengan lembut. "Apa kamu pikir bisa lolos tanpa cedera?" Mendengar itu, Ariana sedikit terkejut. Dia telah melihat menembus dirinya. Dia benar-benar tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Lukas saat marah besar. Tapi, jika dia mengundang Dante untuk menghadiri pernikahan itu akan sangat lancang. Pikirnya dalam hati, merasa bimbang. "Tidak apa-apa. Yang mulia, aku bisa mengatasinya sendiri." Dia akhirnya memutuskan untuk menghadapinya sendirian. Dante menatapnya, yang berpura-pura kuat, dan melepaskan tangannya, berkata, "Baiklah, karena kamu sudah berkata begitu." Keesokan harinya, Lukas membawa Ariana ke sebuah toko perhiasan. Dia menatap gelang rubi di tangannya, tertegun, hanya mendengar penjaga toko di konter memuji, "Nyonya, kulit Anda yang cerah benar-benar cocok sekali dengan batu rubi ini." Penjaga toko itu juga tidak lupa memuji Lukas. Dan gelang ini juga tidak murah. Pria dengan kemampuan finansial seperti ini sangat langka. Anda benar-benar beruntung. Lukas sangat bangga dengan pujian itu, sambil melambaikan tangannya dengan megah. "Aku ambil yang ini." Tiket pertunjukannya toh sudah habis terjual. Ariana berpikir dengan linglung bahwa dia hanya ingin pamer kalau semua tiket sudah habis terjual. Dia sangat lelah sampai menguap. Dia hanya ingin cepat pulang dan beristirahat. Melihat itu, Lukas mengira dia terharu sampai menangis. Di luarnya dia bilang itu bukan apa-apa, hanya sedikit uang. Mendengar itu, wajah Ariana menjadi muram, tapi di dalam hati Lukas sangat puas.
berpikir bahwa dia akan menunjukkan rasa terima kasih seperti itu saat menerima hadiah. Lalu dia melanjutkan dengan berkata, "Setelah menikah denganku, kamu akan punya tumpukan perhiasan." Dia sangat senang. Perjalanan hari ini sangat memuaskan egonya. Setelah meninggalkan toko perhiasan, Lukas menatap gelang rubi di tangan Ariana sambil berpikir, meskipun mahal, ini pasti berharga. Harta karunku akan segera penuh. Bagaimanapun juga, investasiku padanya benar-benar tepat. Karena dulu dia pernah menggunakan musik Ariana untuk menyelesaikan pertunjukannya. Lalu terus merambah ke panggung nasional. Tiket yang dia jual akan memberinya kekayaan tak terbatas. Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, seekor kuda yang lepas kendali datang berlari kencang ke arah mereka. Dia sangat ketakutan, berteriak kencang, "Awas kuda!" Lalu, sambil mundur ke belakang, dia langsung mendorong Ariana ke depan, mencoba menggunakan dia untuk melindungi dirinya dari bahaya. Ariana terkejut dan terdorong ke tanah, sementara Lukas, di belakangnya, sudah lari dengan cepat ke belakang, tanpa mempedulikan hidup atau matinya. Tepat saat dia berpikir, kuda ini akan menabraknya. Tiba-tiba, seseorang muncul dan mengangkatnya dari tanah, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dan membawanya ke tempat aman, nyaris menghindari bencana. Itu adalah sang Duk Dia mendengar suaranya yang panik untuk pertama kalinya. "Kamu baik-baik saja, kamu terluka." Nenteni. Dia masih sedikit linglung karena terkejut. Bagaimana bisa Duk ada di sini? Dante menunduk dan menggaruk rambutnya, berkata dengan cemas, "Aku benar-benar harus mengawasimu sepanjang waktu." Lalu dia menatapnya dengan serius dan berkata, "Ariana, meski begitu, apakah kamu masih tidak membutuhkan bantuanku? Cukup satu kata. Katakan saja, kamu membutuhkanku. Maka kamu tidak perlu bertarung dalam pertempuran ini sendirian." Ariana merasa sedikit bingung melihat tatapan tulusnya. "Aku, tanpa menunggunya berpikir, Dante melanjutkan, "Aku sudah bilang, selama aku punya sesuatu yang bisa kamu gunakan, kamu bisa menggunakannya dengan bebas." Melihat ekspresinya yang tegang, Ariana sekarang tidak bisa membedakan apakah jantungnya yang berdebar kencang itu karena takut atau karena terharu oleh pria di hadapannya. Dia dengan hati-hati memegang tangan pria itu sebagai jawaban, berkata dengan sedikit malu, "Pernikahan itu, aku akan mengirimkanmu undangan." Mendengar jawabannya, Dante tersenyum puas, tahu bahwa dia perlahan-lahan mulai memasuki hatinya. Lalu dia mendekatinya, menjawab dengan lebih lembut lagi, "Aku akan dengan senang hati menghadirinya." Sementara itu, Lukas terduduk di tanah, ketakutan oleh situasi dengan kuda tadi. Setelah sadar, dia mengeluh, "Kenapa kuda gila itu tiba-tiba lari ke sini?" Baru saat itulah dia teringat tunangannya, Ariana, dan berbalik untuk mencarinya. Tapi dia melihat bahwa dia sekarang berada dalam pelukan musuh bebuyutannya. Dante, dia mendengar orang-orang di sekitarnya memuji tanpa henti. Duke Dante menyelamatkan nona muda itu. Dia benar-benar jauh lebih tampan dari yang kukira. Sikapnya sungguh jantan. Mendengar itu, wajah Lucas langsung menjadi gelap. Semua ini gara-gara kuda sialan yang membuatnya.